Ya, Q&A keunikan anak, saya akan baca 2-3 pertanyaan untuk dijawab sekaligus. Kalau mau ambil jurusan kuliah, sebaiknya tes apa ya Pak? Sebab sebab anaknya sendiri kalau ditanya nggak tahu. Nah, ini kalau mau dari awal, ini sekaligus saya menjelaskan mengenai aneka assessment, keunikan anak, di mana assessment itu ilmu yang dipakai, ada ilmu psikologi, ada ilmu neuroscience, ya otak, ya ada biometrik sidik jari, itu sebenarnya menganalisa otak berdasarkan sidik jari, karena sidik jari rekam jejaknya si otak, gitu ya. Nah itu psikologi sama biometrik udah pasti beda ilmu, maka nanti anaknya dianalisa hasilnya pasti berbeda karena menggunakan berbeda. Nah kalau saya menyarankan gunakan semua ilmu. Jadi misalnya untuk milih jurusan gitu ya, pakai DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Biasanya tuh nanti kalau ketemu dominan, kolerik, dominan, pengacara, pemimpin, pabrik, melankolik, teliti, accounting. Jadi biasanya gini, orang melankolik kan teliti, jurusan yang membutuhkan ketelitian, gitu ya. Nah, katakanlah dengan DISC ini muncul 4 jurusan yang dipilih, sidik jari muncul 5 yang dipilih, tapi 5 ini ada 3 yang sama. Nah, ini 2 udah ke eliminir. Pakai personality, ada lagi 2 yang sama, tinggal 2. Jadi akan makin banyak ilmu yang digunakan, maka makin tepat, gitu ya. Dan menurut saya salah satu aja yang bayar, yang lain yang gratis, gitu ya. Kalau kita mau murah dan cukup pintar sendiri, kan sekarang ini di COVID ini membuat semuanya ada online, dan mereka sebenarnya mereka mau semua yang menyediakan tes gratis itu sebenarnya dia konsultan. Tapi dia menyediakan gratis dengan harapan setelah gratis lanjut konsultasi gitu kan. Tapi ya, ambil gratisnya aja dong gitu. Jadi, nah kalau ini belum terlanjur SMA ya, ini buat sekaligus buat Bapak Ibu yang punya anak masih kecil. Kalau saya itu menyarankannya begini. 6 tahun ya, di bawah 6 tahun mungkin nggak usah dulu lah, bermain aja yang paling penting, bangun relasi dengan anak relasi dengan Tuhan, toh dia perubahannya masih sangat fluktuatif. Di bawah 6 tahun nggak usah dites-tes dulu aja gitu ya. Kalau penasaran sih boleh aja sidik jari gitu ya. Di bawah 6 tahun. Sampai 6 tahun pun saya menyarankan sidik jari. Untuk nanti SD-nya gaya belajar, gaya parentingnya tepat. 10-12 tahun boleh DISC, boleh foto karakter, boleh temperamen dasar, boleh tiga-tiganya, karena psikolognya nggak bilang pakainya apa, outputnya langsung begini, ada juga gitu ya. Kayak misalnya Family Discovery, Pak Bambang Sumanjaya, dia istilah-istilah yang ada dalam analisanya, saya menduga ini pakainya DISC, gitu. Tapi dia pakai ilmu yang lain juga. Nah, itu kenapa 10-12 tahun? Karena remaja itu mulai berperilaku yang di luar dugaan. Dulunya ceria, sekarang pendiam gitu. Itu mengalami perubahan fase pertama tuh. Pubertas, gejolak hormon, gejolak perilaku. Dan perilaku yang dasarnya muncul sehingga tadinya ceria, sekarang pendiam. Begitu dianalisa, oh ternyata memang melankoliknya lebih banyak daripada sanguinnya gitu. Cuma dulu masih kecil happy, sanguinnya muncul. Sekarang itu saat itu orang tua betul-betul butuh memahami perilaku. Maka tesnya adalah tes perilaku. Nah, sekarang pertanyaannya ketika SMA memilih jurusan. Nah, ini asesmen yang lebih serius gitu ya. Karena kalau salah jurusan, pindah jurusan berarti ganti uang pangkal lagi, buang waktu, kuliah udah 3-4 semester, akhirnya mundur, berhenti karena merasa dipaksa orang tuanya. Nah, menurut saya yang juga cukup akurat jadi kembali kepada yang tes waktu dipakai SD dulu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini anaknya tes 6 tahun sidik jari, hasilnya jangan dibuang. Disimpan aja tuh hasilnya, karena sidik jari itu seumur hidup nggak berubah. Nanti waktu anak SMA, hasilnya dikeluarin lagi. Karena hasil sidik jari itu termasuk nanti menganalisa 10 jenis kecerdasan. Ya, nah masing-masing kecerdasan skalanya berapa, dikombinasi dengan passion-nya, dikombinasi dengan DISC-nya, nanti akan muncul tabel alternatif jurusan. Jadi jurusan menurut saya sidik jari juga cukup kuat ya untuk menolong. Kalau nanti dari sidik jari itu masih muncul 3 jurusan. Nah, kalau saya anak saya dulu tak kombinasi 2. Sidik jari memang anak saya waktu umur 6 tahun, 3 anak saya tes sidik jari semuanya. Tahun 98 anak pertama, 99 anak kedua, tahun 2000 anak kedua, itu di Indonesia waktu itu tes sidik jari baru hanya 1 yang ada, yaitu Sang Garden. Tahun 2000 aja waktu itu 3 juta. Tapi sekarang malah makin murah ya, kayak HP makin lama makin murah. Atau harga yang sama makin canggih. Jadi dulu di Indonesia sidik jari masih dianggap klinik, dianggap dukun. Apalagi saya orang karismatik.
dulu saya boneka aja saya bakarin, jimat saya bakarin gitu. Maka bagi saya dulu nggak mudah untuk tes sidik jari. Tapi begitu saya tahu ini ilmiah, anak saya tak tes dan hasilnya ya sekarang anak saya juara, beasiswa, bukan karena anak saya pinter, karena parenting saya tepat. Nah, waktu anak saya mau kuliah, itu hasil sidik jari waktu dia lulus TK, kita buka lagi. Muncul beberapa jurusan. Nah, waktu anak saya mulai mau SMA, mau kuliah, saya sudah mengenal ilmu baru. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, ya, personality test. Ini linknya juga sudah saya bagikan di WA Group Keluarga Bahagia, tes kepribadian. Saya misalnya ENFP, istri saya ISTJ, anak saya nomor 1 INFP, saya ENFP. Jadi E atau I, ekstrovert atau introvert, gitu ya, dengan pengertiannya masing-masing. Nah, itu ada 4 indikator, 2 parameter. Jadi makanya orang itu 4 huruf. Saya ENFP. Nanti begitu muncul anaknya ENFP, maka itu sekaligus muncul kerjaan yang cocok ini. Ya, jadi bukan jurusan yang muncul, yang cocok pekerjaan. Tapi dari pekerjaan itu kan jurusannya apa tahu Tom ya. Cocoknya adalah marketing, ya sekolahnya marketing. Cocoknya lawyer, cocoknya pekerjaan, ya jurusannya kan hukum ya. Cocoknya entrepreneur. Jadi anak saya nomor 1 waktu itu, anak nomor 1 ya, dari analisa temperamen dasar melankolik, cocoknya dokter. Dari sidik jari otak, dokter juga mampu. Tapi dari MBTI personality, cocoknya coach, motivator, coach bisnis bukan motivator sebenarnya. Kalau motivator itu kan memberikan motivasi ya, kayak saya lebih banyak motivator. Kalau coach bisnis lebih banyak kayak Tung Desem atau Renat Kasali, lebih banyak ilmu otaknya. Nah, anak saya nomor 1 itu lebih kayak Renat Kasali begitu. Dari segi personality. Nah, akhirnya kita pakai kan 2 irisan mengerucut pada 2, dokter atau coach bisnis. Akhirnya dia milih yang berdasarkan kepribadiannya dia. Karena pekerjaan yang sesuai kepribadian itu yang akan bikin lebih bahagia. Nah, ingat milenial itu obsesi hidup itu bahagia. Makanya pemilihan jurusan akan sangat penting. Karena kalau saya dulu sama ibu saya disuruh insinyur, saya nggak bahagia, tapi saya nurut kan sampai lulus gitu kan. Dan orang angkatan saya ini jurusan apa aja lulus gitu, nurut sama orang tuanya. Jangan, anak sekarang nggak lagi. Anak sekarang dengan gampangnya, aku nggak mau kuliah, apa? Aku nggak suka. Betul, kalau nggak suka ya nggak suka, berhenti, ya nggak mau. Kenapa? Aku nggak happy, nggak bakal kepake. Anak sekarang berani untuk berhenti kuliah, gitu. Apalagi kalau dia betul-betul merasa bukan dia yang pilih. Makanya menurut saya tes, gitu ya. Kalau punya duit gitu ya, MBTI bisa gratis di Google, sidik jari 950.000 atau 500.000 yang paling murah sampai 3 juta. Daripada salah jurusan, pindah jurusan berapa? Dulu uang pangkal 200 juta, pindah jurusan 200 juta hilang. Kalau saya sih rela misalnya, nggak punya duit, udah HP-nya dijual aja, sementara berdua sama istri gitu ya, anaknya dites dulu gitu ya. Nah, tesnya kan saran saya kalau untuk jurusan ini MBTI dan sidik jari. MBTI gratis, tinggal sidik jari berarti. Ya, itu menurut saya gitu ya. Pakai tes yang lain bisa. Ya. DISC bisa, foto karakter bisa, personality bisa ya. Tapi semuanya itu kan bisa gratis. Pilih salah satu yang bayar gitu ya. Menurut saya ya jangan gratis semuanya. Kalau gratis kan nggak akurat gitu loh. Sebenarnya akurat, cuma kalau bayar itu analisanya lebih lengkap. Jadi misalnya Anda tes gratis personality, ENFP. Nah, kalau yang bayar itu nanti dikasih analisa, contoh orang-orang ENFP itu kayak apa, menanginya bagaimana, dan konsultasinya. Itu di link-link yang gratis itu juga di situ bisa buka linknya, masuk webnya, ketik kontak personnya, lalu konsultasi. Dan saya nggak kenal mereka ya, saya mereferensi aja karena tak lihat link-link yang saya bagi itu bisa dijawab. Pertanyaannya praktis, mudah dimengerti, keluar hasilnya. Jadi saya tidak dalam rangka mengendorse itu sebenarnya. Anda cari link yang lain juga boleh, ya. Kecuali sidik jari saya kenal orangnya. Tapi yang link-link itu semuanya, cuma saya pernah pakai link itu semuanya. Gitu. Oke, Tuhan berkati.